Shalom. Selamat berjumpa di channel Orthodox Literacy TV. Tak terasa, minggu ini kita sudah memasuki minggu kelima masa puasa Prapaskah. Pada minggu ini, tanggal 2 April tahun 2023, kalender sipil, tanggal 20 Maret kalender gereja, Gereja Ortodoks memperingati Jana Suci Maria dari Mesir. Tentunya umat Ortodoks sudah banyak yang mengetahui kisah Jana Suci Maria dari Mesir ini. Pada kesempatan ini kami akan menayangkan percakapan antara Jana Suci Maria dari Mesir dengan Abba Zosimas. Abba Zosimas adalah seorang rahib yang sedang mencari suatu asketisme yang belum dicapainya. Dia meninggalkan tanah kelahirannya di Palestina dan datang ke monasteri di Yordan. Ketika dia sedang menjalani pertapaan, yang merupakan kebiasaan di monasteri itu setiap puasa agung Prapaskah, di mana semua rahib diminta untuk pergi keluar dari monasteri untuk mencari pertapaannya masing-masing, dia bertemu dengan Jana Suci Maria dari Mesir. Pada video ini kami akan menyajikan percakapan mereka tentang bagaimana kisah kehidupan Jana Suci Maria dari Mesir ini di sana. Selamat menonton. Semoga bermanfaat. Pada awalnya Jana Suci Maria merasa malu untuk menceritakan kisah hidupnya. Dia meminta agar Abba Zosimas tidak menceritakannya kepada siapapun, kecuali setelah dia dipanggil oleh Tuhan. Berikut kisahnya. Aku lahir di Mesir dan ketika berusia 12 tahun, aku meninggalkan orang tuaku dan pergi ke Alexandria. Di sana aku kehilangan kesucianku dan menyerahkan diriku pada sensualitas yang tak terkendali dan tak terpuaskan. Selama lebih dari 17 tahun aku hidup seperti itu dan melakukan semuanya dengan gratis. Jangan berpikir bahwa aku menolak uang itu karena aku kaya. Aku hidup dalam kemiskinan dan bekerja di pemintalan rami. Bagiku, hidup terdiri dari kepuasan nafsu kedaginganku. Suatu musim panas aku melihat kerumunan orang dari Libya dan Mesir menuju ke laut. Mereka sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk perayaan penghormatan salib suci. Aku juga ingin berlayar bersama mereka. Karena tidak punya makanan atau uang, aku menawarkan tubuhku sebagai pembayaran untuk perjalanan tersebut. Dengan itu, aku dapat ikut berlayar. Sekarang, Bapa, percayalah padaku, aku sangat kagum bahwa laut mentolerir kecerobohan dan percabulanku, bahwa bumi tidak membuka mulutnya dan membawaku turun hidup-hidup ke neraka, karena aku telah menjerat begitu banyak jiwa. Aku pikir Allah menunggu aku bertobat. Dia tidak menginginkan kematian orang berdosa, tetapi menunggu pertobatanku. Tibalah aku di Yerusalem dan menghabiskan hari-hari sebelum hari raya dengan menjalani kehidupan yang sama, dan mungkin bahkan lebih buruk. Ketika perayaan penghormatan salib suci Tuhan tiba, aku pergi seperti sebelumnya, mencari para pemuda. Saat fajar, aku melihat orang-orang sedang menuju ke gereja, jadi aku pergi bersama mereka. Ketika liturgi penghormatan salib hampir tiba, aku mencoba masuk ke gereja bersama semua orang. Dengan susah payah aku berjalan menuju pintu gereja dan berusaha masuk ke dalam. Meskipun aku sudah berada di ambang pintu, aku merasa seolah-olah ada kekuatan yang menahanku, mencegah aku untuk masuk. Aku disingkirkan oleh kerumunan, dan mendapati diriku berdiri sendirian di teras gereja. Aku pikir mungkin ini karena aku lemah. Aku berusaha lagi memasuki kerumunan, dan menyikut orang agar aku bisa masuk. Namun, betapapun kerasnya aku berusaha,
aku tidak bisa masuk. Yang lain memasuki gereja tanpa kesulitan, sementara aku sendiri tidak bisa masuk. Aku berusaha masuk 3 atau 4 kali. Akhirnya tenagaku habis. Aku pergi dan berdiri di sudut serambi gereja. Kemudian aku tersadar bahwa dosa-dosakulah yang mencegah aku melihat kayu salib yang memberi hidup. Rahmat Allah kemudian menyentuh hatiku. Aku menangis dan meratap, dan aku mulai memukuli dadaku. Sambil mendesah dari lubuk hatiku, aku menengadah dan melihat ikon Theotokos tersuci di atasku. Lalu aku berdoa kepadanya, Sang Perawan murni, yang melahirkan Allah Sang Firman di dalam daging. Aku tahu bahwa aku tidak layak untuk melihat ikonmu. Aku benar-benar merasakan kejijian atas diriku di hadapan kemurnianmu, tetapi aku juga tahu bahwa Allah menjadi manusia untuk memanggil orang berdosa untuk bertobat. Tolonglah aku, ya Engkau satu-satunya yang murni. Biarkan aku masuk ke gereja. Izinkan aku untuk melihat kayu salib di atas mana Tuhan disalibkan dalam daging, mencurahkan darahnya untuk penebusan orang berdosa, dan juga untuk aku. Jadilah saksiku di hadapan putramu bahwa aku tidak akan menajiskan tubuhku lagi dengan kenajisan percabulan. Segera setelah aku melihat salib putramu, aku akan meninggalkan gaya hidupku dan pergi kemanapun engkau menuntun aku. Setelah aku selesai berdoa, aku merasa yakin akan belas kasihan Bunda Allah dan meninggalkan tempat di mana aku berdoa. Aku bergabung dengan mereka yang memasuki gereja tanpa halangan apapun. Aku masuk ke dalam gereja dengan takut dan gemetar. Jadi, di sini aku melihat misteri Allah dan bagaimana Allah menerima orang yang bertobat. Aku sujud dan mencium salibnya. Kemudian aku bergegas lagi untuk berdiri di depan ikon Bunda Allah, di mana aku telah memberikan sumpahku. Aku membungkuk dan berdoa, "Ya Bunda, Engkau tidak menolak doaku orang yang tidak layak. Kemuliaan bagi Allah yang menerima pertobatan orang berdosa. Sudah waktunya bagiku untuk memenuhi sumpahku yang Engkau saksikan. Karenanya, ya Bunda, tuntunlah aku di jalan pertobatan." Lalu aku mendengar suara dari tempat tinggi, "Jika engkau menyeberangi sungai Yordan, engkau akan menemukan istirahat yang mulia." Aku segera percaya bahwa suara ini ditujukan untukku, dan aku berseru kepada Bunda Allah, "Ya Bunda, jangan tinggalkan aku." Terima kasih sudah menonton. Kami akan lanjutkan video ini ke bagian yang kedua pada tayangan berikutnya. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silahkan dituliskan pada kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like juga ya. Tuhan memberkati.